And look, Yesus berkata, kamu gak bisa nyembah loh Mamon dan Akun. Gak bisa menyembah Mamon, M besar, dan Allah. Gak bisa. Gak bisa punya dua Tuhan. Pemberian gak bikin Tuhan dipelintir tangannya untuk memberkati kamu loh. Gak perlu, itu udah sistem. Katakan sistem. Sistem gak usah disembayangin, ke jalan sendiri. So kita belajar hari ini masuk ke dalam Stewardship 101. Kepengurusan 101 artinya basic. Maksudnya kalau udah jadi Kristen, lahir baru, bertobat, cemplung air, pelepasan, muntah-muntah, dew, kesembuhan luka batin. And ini kamu gak tahu, I think kamu datang ke gereja yang salah. Tapi kalau kamu masuk ke GGA, this is 101. Dan seluruh Alkitab kita isinya mengenai Mamon versus Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Peperangannya hanya antara Mamon versus Allah. Iblis versus Allah. Babel versus Allah. Dan semua bicara tentang keuangan. Jadi kalau Anda gak sadar musuhmu itu adalah uang, cinta uang. Kamu gak akan bahagia di bumi. Kamu akan selalu tersandung sama apostle. Karena saya cinta Tuhan apapun bayarannya. Gak dibayar pun, gak dapat persembahan pun saya tetap menginjil. Jiwa-jiwa harus mendapat keselamatan, mendapat anugerah keselamatan yang Yesus sudah sediakan waktu dia bangkit dari mati. Apakah semua keselamatan itu buat semua orang? Of course. Apakah di sekitar kamu gak ada orang yang belum selamat? Of course ada. Kenapa kok gak dilayani? Kok selalu melayani program-program yang ada di hari Minggu? You excited about hari Minggu. Tapi antara Senin sampai Sabtu ada orang yang belum pernah dengar Injil, kamu gak mau ngomong. Isn't it sad? Saya mau kasih tahu pada kalian. Saya belajar dari John Ortberg dalam bukunya dia The Best Life You Ever Want. Kehidupan terbaik yang kamu pernah impikan. Dan di dalam buku itu, dan dia ngajarin bahwa di dalam hidup ini kalau kamu nggak hidup untuk yang paling utama dan terutama, kamu nggak akan bahagia. So apa yang dia lakukan di rumahnya dia pakai post-it, dia tempel-tempel. Mana yang kekal, mana yang gak kekal. Yang kekal artinya kita akan ketemu selama-lamanya. Selama-lamanya akan ketemu. Mau hidup kekal di neraka, atau mau hidup kekal di surga bersama Yesus, pasti ketemu. Gak mungkin gak. Anda tahu Tuhan selama-lamanya hadir? Right? Anda tahu firman selama-lamanya ada? Langit dan bumi akan berlalu, firman tetap akan ada. So gak mungkin ada orang yang gak mengaku firman itu adalah Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang yang gak ketemu sama Alkitab. Termasuk yang di neraka. Karena di neraka ada persekutuan doa dan ada doa ratapan. Dari orang kaya yang masuk neraka dibandingin Sakyus yang masuk ke surga. Lazarus maksudnya. Right? So di bumi ini John Ortberg ngajarin saya. Di bumi ini kamu coba masuk ke rumah kamu, masuk ke kantor kamu, yang didandanin ke apa. Tempel mana barang-barang yang gak kekal. Coba tempelin. Nomor 1 iPad, laptop saya, plasma di TV di rumah, semua remote control, lemari es, freezer, microwave, teko listrik, what do you call it, oven, apa gitu, toaster. Semua ini barang-barang yang keren mendandani rumah kita. Apalagi rumah kekinian, semuanya elektronik digital. Touchscreen semuanya. Oke, mobil ke garasi, mobil semua. Itu barang yang kita gak bisa, gak kekal artinya gak bisa dibawa mati. Suatu hari kita akan pasti cerai sama barang-barang ini. Kita pasti berpisah. Gak bisa dibawa ke kuburan, gak bisa dibawa ke surga, gak bisa dibawa kemana-mana. Pasti putus hubungan. Betul? And then yang kita gak putus hubungan saya tempelin. Apa? Dengan siapa atau apa yang kita gak mungkin bisa putus hubungan. Nomor 1 Allah. Nomor 2 firman Tuhan. Nomor 3 manusia. Anda mau tahu kenapa kamu dikasih anak? Karena kamu akan ketemu sama dia selama-lamanya. Sehingga kalau engkau gak mendidik anak itu secara
mengenal Yesus secara pribadi, nanti kamu ketemu anakmu. Tapi dalam kekekalan, di mana api dan belerang berada. Dan mereka akan hidup. Dan waktu Yesus muncul kedua kali dalam Yerusalem baru, bumi yang baru. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus, kaulah Tuhan. Itu udah dikasih tahu. Yesus udah declare, gak bisa dibatalin. Imagine kalau anakmu ngomong seperti itu, tapi dari api neraka. Dan teriak-teriak kesakitan. Jadi kalau mau hidup sekarang, mau benar, mau tidak egois, tidak narsistik, pikirin kamu mau ketemu anakmu di mana. Teman-teman kerselmu, kamu mau ketemu mereka di mana? Semua orang yang pernah berhubungan sama kamu, yang nyakitin kamu, yang bikin kamu pahit, kena fitnah, suami yang gak setia, yang menyakiti kamu, where do you want to see them? Kamu mau lihat mereka jiwanya di mana? Itu akan membuat kalian punya purpose of life. Punya tujuan hidup. Dan punya, kenapa kok kalian ini ada di ibadah setiap hari Minggu. Dan firmannya gak lucu-lucu di sini. Firmannya serius. Because life is serious. Hidup itu serius. Orang sakit hati, hancur hidupnya because the family is broken. Karena keluarganya hancur, tidak sejahtera. Orang gak ada anak lahir di tengah keluarga. Mau menderita hidupnya. Aku mau lahir menderita. Ada? Ada anak seperti itu? Ada orang anak lahir berkata aku mau dapat kanker. Ada? Ada anak lahir berkata aku mau lahir di keluarga di mana aku sakit mental. Ada? Dan sebelum kamu sakit mental, seperti perumpamaan yang diajarkan berkali-kali, dan saya suka ilustrasi di pesawat terbang karena selalu terbang tiap minggu. Selalu pramugari itu memodelkan bagaimana kalau sampai tekanan drop, itu masker dari atas, dari ceiling keluar, orang tua mesti pakai dulu. Baru bisa bantu anaknya. Karena kamu gak bisa beri apa yang kamu gak punya. So your life itu ada track, ada trajektori, ada tujuan yang bikin kamu bisa kalem orangnya. Untuk membuat what to do every day. Supaya hidupku itu berharga. Nantinya aku bisa bahagia. Dan hidup itu namanya the joy of giving. Hidup dengan sukacita memberi. Dan ternyata waktu saya perhatikan di seluruh WHO semua penelitian mereka. Ternyata dikatakan, ini ada di screen, ada di klip yang saya kirim Hendra. An extensive social science, bahkan ini tidak ada kerohanian, tidak ada Yesusnya. Ini orang dunia yang bikin research. An extensive social science research support the idea that people experience happiness when they give or help others. Ternyata secara saintifik, bukan Alkitab, bukan gereja, gak ada rohaninya. Bahwa manusia itu mengalami sukacita waktu mereka memberi dan menolong dengan tidak mengharap kebalik apa-apa. Study consistently show that acts of generosity and kindness, particularly when freely chosen, are linked to increased well-being and happiness. Ternyata studi telah dilakukan menunjukkan secara konsisten tindakan-tindakan generosity itu kita belajar dari practicing the way. Bagian praktis daripada kehidupan Yesus itu adalah kemurahan hati dan kebaikan. Itu sungguh menjadi suatu tindakan yang terpilih. Itu selalu hubungannya dengan keberadaan daripada jiwa kita dan kesenangan di hidup kita. So artinya kamu gak bisa senang kalau kamu gak bisa memberi. Orang yang gak memberi, yang mau gong terus supaya gak lepas, supaya takut miskin nanti kalau ada apa-apa. Rainy day season, mesti punya tabungan. Waktu musim hujan kita mesti ada, gak kekurangan. Gak mau lepas sama sekali. Itu orang yang khawatir dan tidak bisa bahagia. Sayang kalau anaknya kalian mengaku kamu identitasnya anak Allah, bapakmu yang punya langit dan bumi, tapi kamunya depresi dan stres dan frustrasi dan cemas. Takut besok gak ada uang untuk bayar uang sekolah, takut gak bisa bayar makan, takut gak bisa bayar orang, gak bisa bayar pegawai, takut nanti beli rumah gak bisa. Saya bayar rumah aja gak lunas-lunas. Bank macet. This positive feeling, perasaan positif dari memberi yang bikin kita happy.
seringkali refer to as the warm glow of giving. Itu istilah dunia. Ini enggak ada di Alkitab. Ini orang di dunia melakukan research. Ternyata dari semua orang yang paling bahagia dan memiliki hati yang hangat dalam memberi adalah orang yang suka memberi. Here's why giving makes people happy. Ini loh yang bikin orang bisa senang karena memberi. Adanya warm glow, adanya sinar yang hangat. Efek sinar hangat. Warm glow effect. Research indicate, penyelidik mengindikasikan bahwa giving activates region in the brain associated with pleasure, social connection and trust, creating a sense of satisfaction and fulfillment. Ternyata waktu memberi itu dampaknya itu di otak. Di mana di dalam otak kalian akan mengalami hubungan sosial. Sosial dan juga kepercayaan dan menciptakan yang namanya kepuasan. Wow, di sini ada kata satisfaction and fulfillment. Puas dan penuh rasanya. Karena bagian otak yang untuk menikmati pleasure, social connection itu hidup sarafnya. Itu namanya amigdala. Kalau kamu belajar namanya The Chimp Mindset dari Profesor Dave Roberts, Anda mesti baca buku itu. Oke? Itu semua apa yang kita lakukan dengan EHS, dengan practicing the way 100% membentuk saraf otak menjadi hidup kembali. Di dalam memberi ada neurotransmitter, ada transmit data-data signal-signal ke dalam saraf kita. Acts of altruism. Satu sekolah duniawi yang saya kagum di Amerika namanya Ron Clark Academy. Saya kasih semua kepala sekolah saya, kamu kalau mau bikin sekolah RGA, kamu bikin sekolah kayak gini nih. Non-Kristen tapi nilai Kristennya edan. Isinya anak-anak hitam sekolah Amerika di daerah yang paling minus, di mana kekerasan, di mana mabok, di mana pembunuhan, di mana narkoba terjadi, di situ sekolahnya dibikin. 100% semua donasi. Gak ada pemodal, gak ada orang kaya modal, gak ada banknya taruh situ. Everybody is putting money in that school. 2 guru kulit putih yang memberi dirinya untuk menghidupkan the Ron Clark Academy. It's all over YouTube, all over Instagram. Sudah ada 7 step bagaimana menjadi orang yang betul-betul bahagia. Ron Clark Academy do it. Dan saya kasih ke semua kepala sekolah saya. Bagiin ke guru-guru kita. Gak perlu orang kaya untuk bahagia. Ron Clark gak punya apa-apa. Seorang yang bukan guru, latar belakang juga gak bukan guru. Gak pernah ada lulusan pendidikan sama sekali. Tapi dia punya hati buat anak-anak. Yang terkesampingkan, yang gak punya orang tua, yang terdampar di pinggir jalan, terlempar di kali, dia pungut, dia bikin sekolah. Dan caranya dia ngajar, karena dia kulit putih. Dia dansa, dia masukkan ke jiwanya. Jiwanya dia dimasukin ke dalam jiwanya anak-anak hitam. Dan dia ngomong, dia dansa kalau ngajar naik meja. Lompat-lompat lagu pakai nge-rap. Tapi sambil ngajar matematika. Karena anak-anak suruh duduk diam. Belajar mencongak, nggak bisa. Nggak bisa, rusak otaknya semua karena kekerasan. Kehidupannya Ron Clark sudah dibikin film oleh Hollywood. Bintang filmnya bunuh diri. Jadi antara pemeran sama pribadi yang diperankan. Ternyata nggak sama. Sayang yang bintang filmnya, I think you know, saya nggak hafal, saya nggak suka nonton film sih, tapi saya suka mendengar kesaksian hidup. Dan sekarang kemarin di Instagramnya saya, karena saya follow Ron Clark, semua murid-muridnya hitam-hitam semua. Mereka udah pertunjukan di depannya Barack Obama, mereka diundang ke White House, mereka kalau bikin school field excursion, perginya ke China, perginya ke Vietnam, perginya ke Amerika, ke Finlandia. Ini orang tidak punya rumah bahkan loh. But they can see the world. Because of the principle. Yang hatinya punya hati altruism. Did you see the word altruism? Yang bagian bawah. Bisa di roll up gak tuh? Acts of altruism are believed to release endorphin, dopamine, oxytocin. Which are associated with feeling of happiness, euphoria, and well-being. Anda tahu kalau Anda mainan handphone terus, anak-anak kalau takut sama ujian, itu anak gak suka belajar. Disuruh belajar. Tapi kalau nikmat main game di handphone, Anda mau tahu gak kenapa anak tuh kecanduan sama handphone?
Karena waktu kamu mainan dengan sosial media, dopaminmu, serotoninmu keluar semua. Itu hormon seneng. Jadi apa yang bikin kamu seneng tiba-tiba disuruh stop, suruh doa. Terang aja revolusi dunia, marah tuh anak. Yang tua-tua juga sama. And so si Ron Clark bikin t-shirt untuk anak-anak murid-muridnya yang barusan lulus graduation. Namanya altruism. We are altruist. Kita anak-anak sekolah SMA, cuma sampai SMA. Anak-anak SMA altruis. Jadi altruisme itu dipercaya sebagai alat pemicu dari hormon-hormon itu. So apa sih terjemahannya bahasa Indonesianya altruisme? Altruisme adalah sikap yang mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Bukankah ini sikapnya Yesus? Ini adalah sikap kepedulian tinggi yang mendorong seseorang untuk menolong, berbagi, dan mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun. Altruisme merupakan kebalikan dari egoisme, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Ini sifat kayak gini cocok sama Lukas 14. Coba buka sebentar, Lukas 14. Baca Injilnya Yesus. Kita pengikutnya Yesus, kalau kalian gak suka sama apa yang apostol ajarin, kamu bukan pengikut Yesus. Mungkin saya mau datang hadir di sini untuk berubah menjadi pengikut Yesus. Dan kalau kamu gak berubah, kamu akan tersiksa. Ayat 12, siapa yang harus diundang? Who shall be invited? Siapa yang kita mesti undang? Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Katakan sama-sama, ada lidah murid di sini? Ya, kita kalau pengikut Kristus pakai lidah kalau baca Alkitab. Sebab lidah itu menulis firman di dalam hati kalian. 3, 4, 5. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Katakan Yesus diundang ke pesta. Apabila, ini Yesus yang ngomong ya. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam. Jangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu. Atau saudara-saudaramu. Atau kamu keluargamu. Atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya. Dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau akan mendapat balasnya. Buat apa ngundang orang yang pasti naksir balik? Undang orang yang gak bisa ngapa-ngapain sama kamu dong. And that's the kingdom. Itulah kerajaan Allah. Ini namanya altruisme. Kasih sama orang yang maki-maki kamu. Kasih sama orang yang fitnah kamu. Justru semakin nyakitin semakin kamu beri. Karena di mana hatimu, di situ hartamu. Justru orang yang kamu gak suka, kamu mesti paling sering beri. Karena tidak bisa kamu mengasihi Allah. Allah gak bisa bekerja, kasih karunia gak bisa kerja. Untuk merubah hati kamu yang terluka, yang jadi korban, mental korban. Dari benci sama tuh orang bisa mengampuni dan mengasihi sampai kamu memberi. Percuma kasih orang sama, kamu kasih satu hal dia bayar lebih gede. Buat apa? Orang dunia juga lakukan itu. Lo kasih gue proyek, gue kasih imbalan nih, gue kasih rumah buat kamu nih. Buat apa? Kalau orang Jawa bilang jor-joran kayak begitu. Tapi kerajaan Allah gak kayak gitu kata Yesus. Ayat 13, katakan sama-sama, keluarin suaranya. 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia. Siapa yang bilang kamu berbahagia? Kapan kamu bahagia? Waktu kumpul sama semua jet setter sosialita Indonesia. Waktu kumpul sama orang yang naik Toyota, Alphard semua, Mercedes Benz semua, begitu. Yang jalan kaki nggak akan bikin kamu bahagia. Yang nggak bisa bayar bajai, nggak ada bajai lagi ya, nggak bisa bayar angkot, nggak bisa bayar Grab, nggak bisa bayar Gojek, kamu nggak bahagia. Justru Tuhan bilang itu yang bikin kamu bahagia. What a joy. Dan ayat 14, dan engkau akan berbahagia. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepada kamu. Isn't it fantastic? Berbeda gak dengan pola dunia bagi kamu, egoisme, pola dosamu?
Kalau masih ada seperti ini, mohon kalian membuat keputusan hari ini. Kamu mau jadi pengikut Yesus atau pengikut pendeta? Kalau pendetanya ikut Yesus, kalian gak ada pilihan kecuali ikut Yesus seperti pendetanya. Otherwise kamu musuh sama pendeta itu. Because our value is not the same. Nilai hidupmu sama saya gak same. Anda mau tahu kenapa kita clash, kita konflik? Different value. Kalau sampai value saya dilanggar kalian, prinsip hidup saya dilanggar, kamu akan terima saya gertak kamu. Saya akan koreksi kamu. Because it's written in the Bible. Orang yang mendapat pertolongan dari apostol Indri pribadi maupun secara GG tidak mungkin bayar balik ke saya. Enggak mungkin. Mau suruh kerja berapa puluh tahun enggak akan mungkin bisa bayar. And everything yang Yesus lakukan bagi kita nggak bisa bayar balik kepada dia. Dia kasih hidup kekal. Dia kasih mansion yang baru. Dia kasih karakter baru. Nggak ada orang tua mampu merubah karakter anak yang buruk. Ayat 14 ulangi lagi. Dan engkau akan, saya mau lihat orang bahagia di mukanya di sini ketawa, dengar firman ketawa. Mau lihat? Beri dong. Kalau kerjanya tukang tadah begini terus, memberi sini tapi tangannya yang bawah begini, you will not be happy. Kenapa? Pada waktu saya beri tidak seperti apa yang kau harapkan, kamu kecewa kan? So banyak gak di gereja orang kecewa? Banyak termasuk yang ditolong. Bukan semakin ditolong semakin bahagia loh, semakin tidak. Karena yang ditolong tidak pernah punya hati yang bersifat altruis. You're not an altruist. Kamu penagih penuntut dan kamu kolektor. Kamu seperti the rich fool, orang kaya yang bodoh. Lanjutin. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saya berdoa kamu bangkit dari mati, bukan dibuang ke bawah tapi dibenarkan Allah dan duduk di samping Yesus. Loh, tujuannya ikut Tuhan bukan ke situ. Bukan cuma ada duit bulanan, bayar rekening, bayar kredit card, bayar cicilan mobil, bayar uang sekolah, bayar makan, bisa jalan-jalan, bisa ngajak orang tua, keliling dunia. Buat apa hidup kayak gitu? You have no purpose. So, hari ini kalian belajar yang namanya kunci rahasia kebahagiaan orang itu memberi. Orang kalau suka memberi, hidupnya nggak akan overloaded sama sekali. Right? And ini dibuktikan oleh di gereja mula-mula, old church yang Yesus lahirkan. Semua tandanya memberi. Kita lihat Barnabas, ada pendeta-pendeta katanya, saya ditanya sama penginjil-penginjil, udah nginjil diundang bagi hamba Tuhan masih nanya-nanya, saya bilang really? Mereka bertanya katanya, itu perpuluhan masih perlu apa enggak? Buah sulung masih perlu apa enggak? Saya bilang jawabannya ada di kamu. How do you live? Kalau di perjanjian baru, enggak ditekankan perpuluhan seperti Maliaki, easy. Karena yang namanya harus diberi adalah perpuluhan dan persembahan khusus. Bukan cuma perpuluhan. Maliaki 3 bukan ngomong perpuluhan. Maliaki 3 ngomong seluruh persembahan. Dan kalau kau tidak hormati persembahan, itu karena kamu menganggap itu milikmu. Yang di perjanjian baru sama gak pengajarannya? Bahwa Injil itu firman Tuhan dari dulu sekarang selamanya gak berubah. Sama. Apakah everything belongs to God? Apakah semuanya milik Tuhan? Of course. Kalau semuanya gak milik Tuhan, gak mungkin lah. Terjadi di Kisah Rasul 2, di mana Barnabas, seorang yang baik hati yang namanya Yusuf juga, adalah orang yang baik hati, dia mempersembahkan, dia jual tanahnya. Mungkin itu harta pensiunan dia kali. Dia jual semua dan dibagikan kepada para rasul untuk dibagikan pada orang miskin yang ada di umat Tuhan. Lihat sebentar ke Kisah Rasul 2. Ayat yang keempat. 40. Wah, kita mulai 42. Alkitab gak berubah. Mau perjanjian lama, perjanjian baru, is all the same value. Giving adalah yang paling membahagiakan kita. Oke? Mereka bertekun dalam pengajaran
Rasul-rasul dan dalam persekutuan. Katakan sama kiri kanannya, kamu bersekutu nggak di GGA? Atau hanya terbatas dengan grup kerselmu? Di luar itu saya nggak ada waktu. Ini serentak persekutuan loh ini. Dan mereka selalu berkumpul. Selalu berkumpul, bukan kalau ada apostle datang baru ngumpul. Untuk memecahkan roti dan berdoa, bukan buat gosip. Bukan buat nyakitin orang. Tapi untuk persekutuan doa dan pemecahan roti. Perjamuan suci. Jadi di gereja mula-mula perjamuan suci gak seperti di gereja-gereja biasanya kan sebulan sekali. Pakai rapat, kayak semua penampilannya suci, tiba-tiba ke asernya, betul gak? Mesti didoakan dulu, it's just a daily thing. Dan ini mereka ketemu tiap hari loh. Gak ada, hari Kersel kapan ya di GGA ya? Kalau ke gereja lain juga, Apostle Indri, Bu Indri, hari Kersel gereja ibu di hari apa aja? Kalau lihat di gereja mula-mula ini setelah akibat Pentakosta loh nih. Kerselnya bertemunya kapan? Tiap hari, dari rumah ke rumah. Gak usah dilatih jadi host. Tapi itu efek kerja Roh Kudus. Kalau kamu dibaptis Roh Kudus cuma punya bahasa roh tapi tidak ada efek perubahan hati, gak bisa jadi host. Of course gak bisa. Oke? Dan sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, ada lidah murid di sini? Ngapain kamu nyatet-nyatet? Orang ini udah biasa kita bagiin di sini. Dan menjadi percaya tetap bersatu. Gak ada perpecahan. Gak ada. GGA bisa ada orang yang mecah-mecahin gak berarti gereja-gereja ini bisa dipecahin loh. Yang pecah basically you quit. Kamu keluar aja. Dan kalau orang sepakat untuk quit sama-sama ya silakan. Tapi gereja gak bisa pecah. Because the church is the body of Christ. Gereja adalah tubuh Kristus. Yesus kepalanya. You want to fight, you fight Jesus. Silakan bertengkar sama Yesus. Silakan duel sama Yesus. Dan selalu ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah, wow, kalau dulu ingat pelajarannya dari Miles Monroe yang saya pakai, the Commonwealth. Apa namanya? Negara Commonwealth. Negara Australia, Kanada, Bahamas, itu negara apa itu? Suriname, negara apa itu? Semua di bawah kejajahan Inggris namanya negara Commonwealth. Artinya kekayaan Bahamas, kekayaan Kanada, kekayaan Suriname, ini negara-negara jajahannya Inggris semua nih. Negara kekayaannya daripada Australia, semua adalah kekayaan sama daripada keluarga Raja Inggris. It's common. Itu bentuk kerajaan. Beda sama republik dan demokrasi. Beda. Oke. Ayat 45. Dan selalu dari mereka menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan. Jadi ada gak orang yang gak punya makan. Gak bisa bayar uang sekolah. Gak bisa beli susu buat babynya. Ada gak? Gak ada. Karena ketemu tiap hari kan. Jadi tahu dong what's going on in the family. Betul apa tidak? Mau ada yang aji mumpung, kalau mau mengambil keuntungan kebaikan orang gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa, karena ketemu tiap hari. Oke. Kisah Rasul 4, kita lihat ke ayat 36, 37. Wow. Giving ini luar biasa, memberi itu gila-gilaan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ini gereja-gereja mesti beri pengajaran kayak begini. Oke. Kalau gereja pendetanya kaya-kaya semua mewah-mewah, tapi karena ada acara entertainment, ada konser setiap hari Minggu, ada acara bikin album, live recording, jual album, terus jadi kaya, dapat komisi, dapat royalty. That's not the point. Ngapain pendeta kaya? Sementara jemaatnya ada yang nggak bisa datang, nggak bisa ke gereja, nggak punya duit. Buat apa pendetanya pakai Toyota Alphard? It doesn't make sense. Lebih gampang buat saya sih, karena saya latar belakang mampu semua. So kita lihat di Kisah Rasul 2. And waktu saya suka baca Alkitab, because my life is like the Bible. Dan dikatakan di sini demikian pula dengan Yusuf.
Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak-anak penghiburan, sons of comfort. Seorang Lewi, ini imam loh, dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. My goodness. Baca ayat 34-nya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau sekarang jemaat GGA nagih duit ke GGA, nagih duit ke saya. Balikin dong duitnya. Persembahannya dibalikin dong. Ini terjadi loh di GGA. Gak ngomong tapi hatinya mengkel untuk uang. We give, therefore we receive. Either you believe the Bible or you are a hypocrite. Kamu kalau gak ngidupin Alkitab, kamu orang munafik, hipokrit. Imanmu bohong. And look, Yesus berkata, kamu gak bisa nyembah loh, Mamon dan aku loh. Gak bisa menyembah Mamon, M besar, dan Allah. Gak bisa. Gak bisa punya dua Tuhan. But you live dengan penyembahan pada dua Tuhan. And Anda berkata kalau sakit minta kesembuhan. So giving, memberi adalah bukti Roh Kudus tuh emang kerja di dalam kita. Bagaimana orang tahu Roh Kudus kerja di kamu? Dari pemberianmu. Pemberian gak bikin Tuhan dipelintir tangannya untuk memberkati kamu loh. Gak perlu, itu udah sistem. Katakan sistem. Sistem gak usah disembayangin, jalan sendiri. Selama Kejadian 8 ayat 22, coba buka. Ini sistem, this one is a system. Kejadian 8 ayat 22, 2, 3. Selama bumi masih ada, ini sesudah pemulihan akibat badai, banjir besar, memusnahkan orang-orang raksasa di zaman Nuh ya. Dan setelah kering, kapalnya si Nuh didatengin sama burung merpati dengan daun zaitun di bibirnya. Ingat gak itu? Berarti tanah udah kering kan? Dan kemudian Allah membuat pemulihan. Dan apa yang dia ngomong? 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas. Kemarau dan hujan. Siang dan malam. Ini sistem bukan? Is there a system? Yes, Taran? System. Udah gak usah pikir. It will be like this. Gak usah didoain. Oh semoga kau perpanjang siang hari karena kerjaan belum kelar. Gak perlu. It's a system, it's running by itself. Cuman sekali matahari gak boleh terbenam. Itu permintaannya Yosua, the sun stopper. Supaya perang di GBA selesai dengan kemenangan. Stop. Tapi kan gak tiap hari kayak begitu. Mana mungkin Tuhan berkata, stopin aja matahari kalau kamu belum kelar kerja. Daripada kontrak gak ditandatangan, mendingan terus nanti matahari terang. Mana ada Tuhan mau melakukan kayak gitu. He will do it for the sake of him. Not for your lust, untuk nafsumu. It's a system. Mau dibongkar apa? Siapa yang bikin sistem ini? Mau agama apapun, aliran apapun, gak bisa melawan ini. So saya mau tanya pada kalian semua ya, anak Tuhan yang terkasih. Apakah Alkitab itu sebetulnya buat semua manusia? Terlepas dari kekristenan? Of course. Siapa bilang itu Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, Alkitab yang orang lain gak suka? Siapa bilang suruh baca itu? Begini kamu baca sistem ini. Kalau percaya gak Tuhannya sama kita? Jangan bodoh. Jangan dikeramatin tuh buku. Udah dikeramatin debuan lagi. Udah debuan kuning lagi. Dibuka. Isinya ini alam semesta loh ini. Dibikin kayak gini. Untuk menjadi tempat yang nyaman buat umatnya yang diciptakan serupa gambar dia. Hidup. Buat apa sekolah tinggi-tinggi, IPB segala macam kalau pengetahuan ini gak ngerti. Malah universitas jadi tempat pergumulan agama. Mendingan belajar begini dong. Bisa gak ada orang gagal dengan sistem seperti ini?
Udah diprediksi belum? Akan ada siang, pagi, malam, hujan. Ada, udah diprediksi. Jadi kamu bisa ngatur dong hidup kamu. Kapan nanam, kapan nuai. Kapan kaya, kapan menanti. Betul kan? Mana ada petani nanam nyewa tanah satu hektar, di atas 1 hektar, 100 hektar, supaya dia bisa mendapat tuayan sampai 100 ton. Ya kalau mau dapat tuayan gede kan nggak usah doa dong. Ya tanahnya diperlebar, dan benihnya ditambah kan. I mean it's just common sense, right? Because it says udah hidup aja kayak begini. Dan ini kemudian Raja Salomo dengan hikmatnya dia berkata, di bawah kolong langit ini udah diatur kok waktunya. Khotbah 31. Ada waktu untuk nanam, ada waktu untuk nuai. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Udah sistem. Buat apa didoain? Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Memang dokter mati kok. Aneh kan? Terus benihnya belum berakar habis, belum full. Cepat, tuayan datang, more. Mana bisa? Ada waktunya. So hidup dengan Tuhan is about hidup dengan hikmat menanti. Life is about waiting. So giving, memberi adalah bukti Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sakius, tukang peres, tukang pajak dan tukang peres. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang sama aja ya. Right? Jadi nggak ada dosa yang mengagetkan Tuhan Yesus loh. Banyak gak Sakius di kantor pajak di Jakarta? Atau di seluruh Indonesia? Banyak gak Sakius? Banyak, Sakius semua. Betul dong? Mana ada pengusaha di sini nggak ngeper sama Sakius? Pasti pada ngeper semua. Coba kalau kantor kamu didatengin dapat surat panggilan kantor pajak. Langsung jantungnya rasanya di bawah gak? Maksudnya kaos kaki di bawah, ini kan jantung di bawah langsung. Salah apa? Gue lagi dipanggil semua kepala keuangan. Apa yang terjadi? Kenapa dipanggil? Dipanggil kantor pajak. Lebih mengerikan daripada dipanggil kantornya Yesus. Kalau dipanggil apostle, apa lagi gue salah hari ini? Kenapa aku dipanggil? Begitu kantor pajak manggil, waduh. Kenapa? Karena mamonnya kamu takut. Pasti kena denda. Kamu belum bisa berpisah sama mamon. That's why. So giving itu bukti Roh Kudus bekerja. Sakius. Saking pendek tapi dia dengar berita banyak mengenai Yesus. Dia karena pendeknya, karena katek dia manjat pohon sycamore. Bukan pohon ara ya, sycamore bukan pohon ara. Ya sycamore. And dia manjat ke sana. And dia pada pas naik baru mau duduk, Yesus lewat. Sakius, turun. Aku mau ke rumahmu hari ini. Wow, orang Farisi ngeper gak tuh? Orang berdosa didatengin. See? Memang crowdnya, pangsa pasar Yesus beda sama orang-orang pendeta suci. Yang isinya orang kaya punya jabatan, yang persembahannya gede, kalau ngasih orang mesti lihat. Ingat gak pelajaran di bukit? Kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Kalau doa jangan di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Doa di tempat tersembunyi, orangnya gak tahu lo berdoa. Tapi tiba-tiba ada mujizat. Nah that's the lifestyle of the kingdom. Gak nyolok. Semakin kamu nonton semua gereja-gereja lain di luar negeri yang nyolok musiknya. Semakin mereka gak ngidupin firman. Justru gereja-gereja yang gak terkenal, gak ada namanya, ada di YouTube. Because everybody karena COVID semuanya muncul di YouTube. Justru mereka yang melakukan firman. Tapi namanya gak terkenal, pendetanya gak terkenal. Gak ada tuh kayak Craig Groeschel, Stephen Furtick, gak ada. But they live the Bible. Dari pelajaran, siapa saya mau tanya? Pernah dengar nama John MacComber? Pernah dengar nama Peter Scazzero? Sakit-sakit-sakit ngomongnya suka mati. Betul gak tuh? Itu bukan nama Amerika, bukan nama Inggris loh itu. Italian.
Disebut aja setengah mati. Apalagi bukunya, gelarnya, judul bukunya antik. Emotionally Healthy Spirituality. Coba diterjemahkan bahasa Indonesia. Apa diterjemahnya? Apa judulnya? Bahasa Indonesia masa nggak hafal? Apa bahasa Indonesia? Kehidupan rohani dengan emosi sehat. Right? Coba kamu terjemahkan pakai otak logika yang pinter ngitung duit tuh. Ngerti gak tuh? Apa itu? Dan judulnya nggak menarik. Lain dong kalau orang bikin buku rohani. Yesus, penguasa badai dunia. Kejual nggak bukunya? Bagaimana menjadi rohani yang dewasa supaya emosinya sehat? Laku nggak tuh? Nama aja udah Peter Scacero. Judul udah kayak gitu, kagak kejual. You don't know these people. But today they're ruling the atmosphere. Karena membentuk orang rohani butuh waktu. Dibutuhkan 30 tahun buat Yesus bisa melakukan pekerjaan Bapaknya dalam 3 tahun. Perfect. Gak ada yang instan. Makanya kamu suka AI. Begitu turun Sakius, masuk ke rumahnya. Sini, gue siapin. Yesus belum duduk. Kemudian Sakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Iya dong, ada yang bersungut-sungut. Najis. Wong kayak gitu kok, tukang peres kok diundang ke rumah. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi terjadi diskriminasi antara orang suci dan orang berdosa. Yesus nggak cari yang suci, justru yang belu-kutuk. Yang ele-ele, yang buta, picak, timpang, yang itu yang diundang sama dia. Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Pendek-pendek tapi berdiri. Berapa sih tingginya dia? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. My goodness, ini namanya pertobatan. Dia tidak diselamatkan. Karena berikutnya Yesus ngomong, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Anda gak perlu bayar buat selamat. Tapi Anda perlu bertobat untuk terima keselamatan Tuhan. Hati-hati ya, pertobatan itu setiap hari sampai Yesus datang. Bukan pernah nangis pertama kali, nangis terima Yesus, ngaku dosa. Habis itu balik lagi 30 tahun kemudian kembali lagi hidupnya. Bahkan lebih jahat. Orang kalau kembali ke duniawi, kamu akan lebih jahat. Seperti anjing kembali ke muntah, babi bagi kembali ke kubangan. Kamu akan seperti itu. You are even nastier daripada orang yang berdosa yang tidak kenal Tuhan. Makanya nyakitin sekali. Kalau orang udah Kristen, nyanyi puji-pujian, tapi hidupnya sama sekali menyakitkan keluarganya. Hati-hati. Pertobatan pertama kali jangan kau sia-siakan loh. The devil will destroy you. Iblis senang ngeliat gereja hancur. Hidupmu hancur. He love it. Memang dia mau ngancurin kamu kok. Supaya nyakitin hati Allah. Nggak ada, nggak dibayar kok. Karena si Sakius sudah bayar duluan. Dia bikin komitmen dulu. Aku akan berikan semua 4 kali lipat orang yang pernah aku peres. Gue balikan 4 kali lipat. Wow. Rupanya ini hukum Yahudi ya. Karena pada waktu Daud ketahuan bahasa berjinah sama Batsheba. Dan dia punya anak. Dan kemudian Nabi Nathan ngomong, Raja, ada seorang miskin cuma punya 1 domba. Dan suatu hari dia didatengin tamu. Rajanya didatengin tamu. Dan rajanya yang kaya dengan dombanya semua. Minta domba 1 orang miskin diambil. Untuk dipersembahkan buat tamunya. Langsung Daud ngomong apa? Daud ngomong apa? Tangkap orang itu. Dan kembalikan kepada dia 4 kali lipat. So 4 kali lipat itu hukum Yahudi ternyata. Itu bukan sembarangan angka. It's a law. So Sakius bertobat waktu ketemu Tuhan.
Akibatnya Tuhan afirmasi. Hari ini salvation, you are the son of Abraham. Kamu keturunan Abraham. Amazing, isn't it? Beda loh sama orang kaya muda. Nyesak tuh orang satu. Di Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang terakhir. Karena komunikasinya menarik sekali. Orang kaya muda, guru yang baik, apa yang mesti ku perbuat? What must I do? Do. Mesti ngapain? Buktiin apa? Korbanin apa? Supaya aku masuk dalam kerajaanmu. And waktu Yesus, next please. Next ya. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Saya mau tanya. Kalau ini butuh momen gak untuk ada dialog sama Yesus? Kalau Sakius ada dialog gak sama Yesus? Konversi langsung. Conversion, repentance langsung. Saya mau tanya pertobatanmu ikut Tuhan kayak apa sih? Kayak begini gak sih? Kayak Sakius atau kayak ini? Si orang kayak muda? Jangan main gereja-gerejaan loh. Kekristenan is about heart change, perubahan hati. Bukan perbuatan baik. Dan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Aduh, dikasih jawabannya senang dong mestinya ya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kuncinya di sini. Bukan apa yang dijual, bukan apa yang dikasih orang miskin. Kuncinya beri. The key word untuk hidup menjadi anak keluarga kerajaan Allah is giving. Giving memberikan pada orang yang gak bisa balas sama sekali. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Anda lihat gak dari Lukas 14 tadi? Kayak keundang orang-orang yang picek, buta, cacat, timpang, miskin yang gak bisa balas kamu. Ingat gak tuh? Tapi nanti kamu terimanya di mana? Pada hari kebangkitan orang-orang benar. Betul-betul lah. So you have eternal life. Betul gak? Kamu ini lagi invest hidup kekal. Isn't it? Isn't it? Jadi kamu lepas bercerai dari harta di bumi. Tapi kamu lagi ngumpulin harta di hidup kekal. Same thing here. Diajarin. So nanti di surga kamu gak melarat. You get houses. Nanti di kehidupan kekal di Yerusalem baru, bumi baru. You'll be so rich. Dengan karakter seperti Kristus. Ngapain toh bumi ini kan hancur. Kamu akan berpisah sama Sandiago Hill. Kamu akan berpisah dengan mobil mayat. Kamu berpisah dengan rumahmu yang mewah-mewah. Yang didandanin cantik. Hancur jadi lebur jadi debu. And then mati. Kamu ke surga gak ada apa-apa. Gak punya apa-apa. Wih. How sad. Apa yang kau beri adalah investasi untuk masa depanmu. Di dalam kekekalan di Yerusalem baru, di bumi yang baru. It's a concept. Apa ini? Taran. Ini apa? Sistem. Sistem bukan? Oh Yesus yang ngomong kok. Sistem bukan? Kalau mati di bumi aja sengsara, melarat. Apa-apa utang, pinjol. Terus mati. Masuk surga tapi gak punya apa-apa. Karena gak pernah invest. Kasian banget kau. Ingat ya, di surga ada yang tempat paling rendah, ada tempat paling tinggi. You choose posisimu di mana. Dan orang kaya itu mendengar perkataan itu kecewa. Kalau bahasa Inggrisnya sorrowful. Sorrow beda sama sad. Kalau sad itu kecewa, sedih karena orang gak melakukan apa yang dia mau. Karena dengernya gak enak itu sad. Tapi kalau kecewa, sorrowful itu cerai dari apa yang kau cintai. That's the difference between grief and sadness. Makanya kamu masuk dalam pelajaran EHS bab 7. You need to know your grief and loss. Gak mungkin digabung grief dengan loss kalau itu bukan sesuatu yang berharga bagi hidupmu. Kecuali Yesus yang paling berharga. Apapun yang kau anggap berharga menjadi berhala. You have berhala. Ternyata duit jauh lebih penting daripada relationship. Hukum kita adalah hukum relationship. Love your enemy.
cintai musuhmu. Berbuat baik bagi orang yang berbuat jahat. Berkati orang yang menyakiti kamu. That's the kingdom. Sistem kerajaan surga kebalik sama kerajaan dunia. And kita cuma pendatang di bumi. Kewarganegaraan kalau lahir baru, benar-benar lahir baru ya, ada konversi di hati ya. Itu kerajaanmu, kewarganegaraanmu, kewarganegaraan surga. Ada di slide-nya gak Hendra? Itu Filipi 3 ayat 20 tuh. Dan berkata itu jadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Next scripture. So Tuhan tes hatinya, cinta Allah apa tidak dengan hukum pertama. Setiap kamu memberi, you prove to God I love you. Kasihan si Henry kalau nyanyi, I love you Lord and I lift my voice. Tapi dia gak cinta Tuhan. Disuruh kasih buah sulung, dia kasih perpuluhan, dia terus kalkulasi terus. Kalau besok si Henry diambil nyawanya sama Tuhan, dia kemana alamatnya? Kekal, hidup selamanya. Di neraka tidak mati, hidup. Makanya orang ngerokok terus, itu orang latihan hidup di neraka. Karena tiap hari nyedot api. So siap-siap aja di bawah ada api permanen di situ. Plus asap-asapnya, plus cacing-cacingnya semua. You get it? Nah, balik ke slide yang tadi, di ayat Markus 10 tadi. Dengerin baik-baik, lihat kemari. Saya hormat loh sama orang kayak muda. Kenapa? Gak munafik. Dia gak pura-pura memberi, supaya dilihat orang kayak memberi. Dia ngomong terang-terangan, gue belum bisa. Aku belum bisa lepas dari hartaku. Belum bisa. Dan saya percaya seperti Nikodemus Yusuf Arimatea. Waktu Yesus bangkit dari mati, dia selamat. Dia gak munafik. Ini gak pakai topeng nih orang nih. Really ditinggalin. Fisiknya dia balik badan ditinggalin Yesus lah. Ini munafik apa enggak? Munafik gak? Enggak dong. Kalau munafik tetap cinta duit sekali tapi ambil amplop persembahan. That's munafik. You know the condition of your heart. Tapi kamu gak mau tahu. Kamu gak mau orang lain tahu. Hatimu sebenarnya seperti apa. So gak ada orang happy ya. Gak ada orang happy kan kalau suruh berpisah kan ya. So 100% kalau sampai hati orang mau memberi bahkan 4 kali lipat. Kayak Zakius. Itu pekerjaan Roh Kudus bukan? So what is the manifestation? Apa bukti Roh Kudus itu hidup di dalam kamu? Apa bukti Roh Kudus itu betul-betul berkuasa? Roma 8 ayat 11. Coba baca sebentar. Roma 8 ayat 11. Tuhan, kalian mau pakai bahasa roh sampai lidahnya doer percuma lah. Nggak ada yang ngerti juga apa yang lo ngomongin. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Semua ini Apostle review my teaching. Dengan pelajaran dari Randy Alcorn. I'm buying all his book. Dia tulis 40 buku. Saya kasih perkenalkan ya sama Randy Alcorn. Lihat kemarin sebentar. A testimony of the teacher. And ini Randy Alcorn saya diperkenalkan udah lama. Oke, tetapi karena ada gurunya yang lain yang saya ketemu, saya fokus ke gurunya ini. But melalui John McComber kita diperkenalkan lagi sama Randy Alcorn. Itu semua ada di bibliografi dalam praktis nomor 5 namanya generosity. Right? So Randy Alcorn suatu hari seorang gembala. Dan sampai suatu hari istrinya Nancy yang sudah almarhum lebih dulu. Nancy berkata, hatiku tuh kok tertarik sama anak-anak perempuan yang hamil di luar nikah. Dan waktu itu di Amerika lagi gila-gilaan kampanye politik semua pro abortus. Bukan pro life, but pro abortus. Pro membunuh. Dan so mereka tampung, mereka beli rumah sendiri. Dengan hasil pelayanan dia dapat persembahan dari gerejanya, dia ambil persembahan untuk hidupnya dia. Dan dia tampung semua itu. Dan dia bikin kampanye halus. Silent campaign kayak Martin Luther. Demo yang tidak bersuara. Bahwa mereka tidak percaya abortus itu pembunuhan. Anda mau tahu?
gara-gara dia bikin pelayanan itu? Randy Alcorn dan istrinya ditangkap pemerintah karena menentang konstitusi abortus. Keluar masuk penjara. Tidak bisa dibuktikan salah karena nilainya memang benar. Dan banyak anak-anak itu nangis bersaksi betapa dia tertolong. Tidak membunuh anaknya sendiri tapi bisa selamat anaknya. Dan anaknya dipiara sama keluarga ini. Sehingga anaknya gak terlantar. So hari ini kalau dia kumpul sama cucu-cucu daripada cewek-cewek yang ditolong semuanya. Isn't it beautiful? And mereka bisa punya keluarga, mereka bisa menikah. You know, you can start wrong but you don't have to end up wrong. Right? Gak selalu akhirnya harus salah. Mulai bisa salah. And that's the beauty about Jesus. And you know, pada waktu pemerintah betul-betul memblokir pelayanan dia. Dan waktu itu dia tinggalin posisi gembalanya, tidak lagi menjadi gembala. So dia mulai pelayanannya dari 0 perak, from 0 rupiah. Dan pada waktu dia masih ada jadi sebagai gembala dan udah mulai pelayanan ini. Pemerintah masuk, grebek gerejanya, bongkar laporan keuangannya. Dan berapa dia terima persembahan dari gerejanya tempat yang dia gembalakan. Diblokir 25%. Diambil pemerintah, dia mesti bayar pajak. Dibikin pemerintah. So Anda berkata kamu kepahitan sama apostol. Kamu belum pernah ngalamin kayak begini kan? Penderitaanmu peanuts di dalam GGA. Picisan. Sampai terakhir dia tidak sudah diblokir 25% dari persembahannya dia sesuai pembukuan itu. Akhirnya dia gak berubah, dia tetap jalanin. Tetap nampung anak-anak perempuan yang hamil luar nikah. Dan make sure tidak ada abortus. And guess what? Pemerintah tutup gereja dia. And dia mulai hidup dengan keluarganya, dengan perempuan-perempuan hamil itu. Dengan 0 perak. Karena semua persembahan dia diambil pemerintah. Gila gak? Ini pemerintah masuk loh. Dan suatu hari Randy ngomong begini, dia bikin nazar. Seperti Hana, mamanya Samuel. Dia bikin nazar. Semua pengajaran mengenai giving. Pengajaran dia mengenai memberi ini. Money, eternity, and love. Itu bukunya segini nih. Dan saya baca itu tiap hari. Because I need to learn, I need to develop, I need to improve. Dan dia berkata seperti ini. Okay, Lord. Kalau semua buku yang aku tulis itu berhasil dijual dan berhasil diterima, populer. 90% dari hasil percetakan dan penjualannya aku kembalikan untuk pekerjaan pelayanan belas kasihan. Itu nasar loh, nasar 90%. Dia mau hidup dari 10%. Guess what? Itu belum terjadi ya. Bukunya belum ada loh. Masih draft semua loh. Ini nazar. Kalau nazar tuh dari gak ada jadi ada. Itu namanya pledge, janji iman. You got it? Right? Kalau kamu kepingin nabur ke rumah EHS tapi kamu tekor, semua tekor. Terus kamu takut tuh bikin janji iman. Make a pledge. Nanti kamu lihat Tuhan sediakan benihnya. Kemarin di Bali satu ibu ngomong. Ibu Indri, saya pagi hari ini saya bawa persembahan saya. Aku ini dalam kondisi kekurangan loh. Tapi minggu lalu dari pelajar Ibu Indri. Dan saya sekarang berkata, Tuhan kalau engkau memang mau aku berpartisipasi. Yang engkau yang sediain. Ini aku nasar, kalau terima pasti aku berikan. Gak ada duitnya. Ini baru kemarin siang nih. Di Holiday Inn Express dia bersaksi. Dan dia tarik saya lagi ngobrol sama suaminya, kenalan. Dan dia bilang, Ibu Indri saya mesti ngomong. Pada waktu saya bikin nazar. Itu nazar ya Ibu Indri ya. Waktu saya bikin nazar. Saya nggak mikir, nggak tahu, nggak mau mikir, nggak tahu dari mana dapatnya. Saya dapat telepon, saya terima komisi yang nilainya persis seperti yang saya nazarkan. So hari ini aku dengan sukacita sekali, aku bawa uangnya. Now that's the kind of orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu akan ditambahkan kalau setia sama yang kecil. That's the kingdom system. Lukas 16 ayat 10-12, that's kingdom system. Nggak perlu diberdoain, otomatis gitu. So, Randy Alcorn bikin nazar. Belum ada bukunya, belum dicetak, masih semua draft semua. Tiba-tiba Tuhan kirim sama dia. Ada orang kirim persembahan disuruh sama Tuhan. Kasih dia 10 miliar untuk memulai rumah anak-anak
yang unwedded children. Hanya bikin nazar. Dia cetak bukunya seperti dia nazarkan. Pakai dana yang masuk. Dan bukunya dari the best seller di New York. Hari ini dia udah cetak, udah bikin 46 buku. Oh, best seller. New York #1 best seller di toko buku biasa. Toko buku kayak Periplus kayak gitu loh. Bukan Emmanuel. And the ministry is going till today. Tidak ada 1 sen pun dari gaji UMP dia atau UMKM. Ini bukan bisnis UMKM. That's the teacher I'm following. Mau tahu gembala seniormu belajar dari siapa? Orang-orang kayak begini. Bukan orang-orang yang foya-foya. Gak mungkin Tuhan percayakan saya. Bisa kasih pegawai-pegawai di GGA, gue gajiin semuanya. Gak mungkin lah. Kalau saya gak pernah melakukan pekerjaan yang sesungguhnya bisnisnya Tuhan. So Pantiwerda is bisnisnya Tuhan. Menjaga janda-janda miskin yang menderita. Kamu gak ada kerjaan. Mau kamu daftar sana. Jadi pengurus Pantiwerda. Dioperasikan secara profesional. Love is the Holy Spirit. Katakan sama-sama. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Saya suka kata jika loh. Jika beda sama when. If is not the same with when. Kalau when itu kapan aja kamu bisa hidupin. Pada waktu kamu berdoa. Pada waktu kamu puasa. Bukan jika kamu puasa. That's the difference. Pada waktu berarti udah kebiasaan. Itu udah rutinitas. Cuman timingnya, schedule-nya enggak diatur. Seperti schedule makan siang, makan malam. You understand? Tapi kalau itu persyaratan. Kalau kamu fulfill persyaratan ini. Dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Yaitu dia yang telah bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi yang egois, yang mati, yang narsis tiba-tiba jadi orang penuh belas kasihan. Murah hati, bangkit. Ya, ini bukan bangkit dari kuburan doang. Ayat 9. Ini syaratnya kalau engkau mau pakai gelar pastor, exceptional leader, fasilitator, you better have the Holy Spirit, man. Katakan sama-sama ayat 9. 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam. So musuhnya siapa? Setan apa daging kita? Iya. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Katakan kalimat terakhir. 2, 3. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus. Kalau kamu bukan miliknya roh Kristus. Kamu bukan milik Kristus. Milik setan kamu. Dan ini ditulis pada jemaat di Roma. Berarti saya ngomong apa? That's the problem of the church. Kenapa ada perpecahan? GGA gak pecah, ditinggal. Dan ada yang saya usir. Kalau engkau hidup dalam daging terus melawan saya, out. Karena kamu merusak orang-orang yang belajar hidup di dalam roh. Tapi kalau engkau mau diem di sini gak macam-macam, gak neko-neko. Dan nurut apa yang saya ajarin. Saya kasih izin sama kamu. Buat apa di gereja ada orang yang bukan milik Kristus? Buat apa? Orang anti sistemnya kerajaan surga kok. This is the truth. Nothing but the truth. Dan kalau Anda ditegur nggak bisa kepahitan. This is the truth. Ini fondasi kita. So jangan jual bahasa roh. Nggak laku di surga. Hiduplah dipimpin roh. Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 16. Segoblok-gobloknya orang kalau berserah sama Tuhan juga dipimpin roh. Gak perlu intelek. Orang sombong pakai intelek. Ya, Galatia 5. Buka aja ayatnya. Siapa namanya? Hendra. Galatia 5 ayat 16. Come on, buka kitabnya. Galatia 5 ayat 16. Ini mesti hidup kayak begini. Baru kamu ngalami pertobatan. Jangan duel ilmu pengetahuan ayat sama apostle.
2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Kalau memang kamu milik Kristus, ada roh Kristus, hidup oleh roh Kristus. Is this a system or not? Maka kamu tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Jadi puasa gak susah. Dan bukan keharusan. Karena kamu pilih tiap hari bangun pagi, aku mau hidup dipimpin roh. It's my choice. Kenapa? Hidupku bukan milikku. Nyawaku bukan milikku. There is a powerful, Randy Alcorn berkata, karena apa yang dibagikan barusan Sakius dan orang kaya muda. And one more time, Lukas 21 kalau nggak salah. Anda ingat ada janda tua yang miskin? Yang datang ke rumah Tuhan, memberikan persembahan. Anda tahu nggak deh? And waktu dia naruh seluruh kekayaan dia, sekayanya si janda itu, ya kayanya itu, ceplok. Yesus berdiri, langsung maju. And semua orang kaya, orang Farisi, Saduki yang kaya-kaya, yang makannya di restoran mewah, naik mobil mewah semuanya. Langsung Yesus berkata, sini, kamu, lihat. Ibu ini sedang menginvestasi untuk hidup kekalnya dia. Karena seluruh kekayaannya dia berikan. Ini yang diterima. Tapi kamu memberikan dari restan. Saya maksud tahu, yang berhikmat, yang ada otak itu si janda. And ini janda miskin. Semiskin-miskinnya itu janda, itu kekayaan dia. And all dia punya kekayaan. Anda tahu kenapa hidupmu gak bahagia? Karena kamu khawatir sama duit. Gak mungkin, saya jamin. Hidupmu gak khawatir gara-gara kurang uang. Gak mungkin. Seluruh kalian mau single, mau kawin, mau oma, opa, mau perkawinan muda. Hidupnya di rumah sebetulnya you worry about the money. Banyak uang bikin kamu stres. Karena cemas mau diapain. Bagaimana supaya gak hilang? Bagaimana supaya gak rugi? Gitu terus. You bangun pagi langsung mikir hari ini pasar saham berapa? Bunga berapa ya? Naiknya berapa ya bunga ya? Kemarin aku baru invest di deposito loh. Itu terus lihat ada tanda-tanda apa bisa diinvest ya. Ada saham apa ya? Kalau itu yang fokus kamu, kesitulah hatimu. Di mana hatimu, di situ pergi hartamu. Where your heart is, there's your treasure. Tapi kalau pagi hari kamu bangun dan kau berkata Tuhan, semuanya kan milikmu. Kau kan percayakan aku megang kekayaanmu. Terus aku suruh ngapain hari ini? Kalau hari ini ngapain? Orang kayak gitu akan memiliki Tuhan selama-lamanya. Okay? So, Randy Alcorn berkata, there is a powerful relationship between our true spiritual condition and our attitude and action concerning money and possession. Bagaimana hatimu kepada duit? Hati-hati ya kalau lu takut miskin. Berarti sumbermu tuh UMP, UMR-mu. Kalau kau cinta uang, kamu prihatin tentang uang dan harta. Possession itu harta, aset. Itu akan kelihatan di sikap kamu. Makanya kamu kalau ketemu sama saya 4 mata, and kamu spiritually dead, kamu siap-siap ditegur sama saya. You need to repent. Mati rohanimu. Dan ternyata waktu mereka ngomong lama-lama aman sama Apostle, pengakuannya isunya mengenai ini. That's what kills you. Anak-anak muda yang keluarganya orang tuanya gak ada uang. Listen to this. Jim Elliot, misionari Ekuador yang dibunuh sama orang Amerika, Indian American. Gara-gara Injil, dia berkata gini. He is no fool who give what he cannot keep to gain what he cannot lose. Bukanlah seorang goblok dan bodoh. Bagi dia yang tidak nyimpen apa yang dia gak bisa tahan. Dia gak bisa peroleh. Dan dia lepasin untuk kerajaan sorga. Ini orang paling aman hidupnya. Istrinya namanya Elizabeth Elliot. Setelah itu dia kawin lagi 3 kali. So she married 4 times. All husband died. And dia punya pelayanan super. Nama baiknya luar biasa Elizabeth Elliot. Okay. So again.
Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya, and will be for next week. Kalian akan belajar the 6 treasure principle, 6 harta kekayaan, prinsip harta kekayaan. Nomor 1 sudah di-establish minggu lalu, God owns everything. And I am his money manager. Allah pemilik segala-galanya, saya adalah manajer keuangannya. Jadi waktu saya mesti memberi perpuluhan milik dia. Memberi persembahan sukarela saya berikan. Orang-orang pendeta yang gak percaya memberi buah sulung, memberi sukarela dengan besar-besaran. Yang ribut tentang perpuluhan mesti bayar apa enggak? Well, listen to me. Rasul Paulus ngomong pada murid terkasihnya namanya Timotius. 1 Timotius 6 ayat 7. Kau lahir tanpa apa-apa, kau mati tanpa apa-apa. Berarti betul loh, God owns everything loh. Gak berubah, perjanjian lama dan baru tidak berubah. Daripada dinyanyiin di rumah duka, ku tak membawa. Mana pemain keyboardnya? Apapun juga, nyanyi aja udah kayak mayat, nyanyinya juga. Berarti yang nyanyi mesti ngomong gini, aku bisa bebas khawatir, bebas cemas, aku bebas segala-galanya. Gak khawatir mau taruh uang di mana, ada uang gak ada uang, ada minus apa plus. No, my Father akan memelihara aku. Kalau burung pipit di udara yang gak kena apa-apa dipiara Tuhan, apalagi aku anaknya pasti gue dipiara. Aku gak mengharapkan kakak-kakakku menjaga aku. No, terkutuk aku mengandalkan manusia. Aku mengandalkan Allah Bapakku. My success is the influence yang Bapakku kasih. Bukan yang kau kasih. Karena dia adalah pemiliknya. Kamu foto nih. Kita manusia hanya pengurus. Ngurus duit aja kecil. Kamu cuma deposito gak ada 1 miliar. Jadi kamu jangan bisa ngurus. Kenapa Tuhan mesti isi 15 miliar di depositomu? Gak mungkin dong. Untuk orang kirim uang ke kamu, itu Tuhan gerakin orang itu. Anda ingat gak orang Israel waktu keluar dari Mesir? Waktu Paskah pertama. Bukankah Allah mengerjakan di hati orang Mesir pada ketakutan orang Israel semua? Kemudian orang Israel berkata, pergi. Lu minta apa? Minta emas, minta kain lena, minta perak, ambil. Ingat gak tuh? Satu malam main dijarah main Mesir. Itu Tuhan tinggal gerakin orang. Hidup kok dari gaji. Kalau perform, kalau nggak perform kamu kena SP3 loh. Are you hearing me? Is that system Pak? Oke, mundur slide-nya. So kalian adalah investment manager and money manager. Oke, manager, kita siapkan persembahan kita. Persepuluhan kalian, buah sulung kalau kalian belum berani kasih buah sulung, kasih buah sulung. Semakin takut, semakin tantang sekalian. Bukan pakai semakin berdoa, saya doa dulu. Mana ada orang berdoa mentaati firman. It's a system.